Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang lingkup pendidikan Islam, yang beranggota Korinesa Putri Nilamsari, Salsabila, dan saya sendiri sebagai moderator Yolanda Fauzia Rahab. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja saya persilahkan pemateri pertama kepada Korinesa. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, saya Khairunisa sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam pada dasarnya adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling proses pendidikan yang terdiri dari manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan dan benda mati. Membahas tentang pendidikan Islam, maka cakupannya mengarah kepada 3 hal. Yang pertama, tarbiyah, kedua, ta'lim, dan ketiga, ta'dib. Tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib dapat digunakan secara bersama-sama untuk pendidikan Islam. Hanya saja, proses ta'lim lebih luas jangkauannya dan lebih umum sifatnya dibandingkan dengan proses tarbiyah, yakni mencakup dengan fase bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa. Terima kasih kepada saudari Korinisa. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi yang berjudul tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Hakikat menurut bahasa adalah inti, sari, atau dasar kenyataan yang sebenarnya. Hakikat juga dapat dikatakan inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu, karena itu dapat dikatakan hakikat syariat merupakan inti dan jiwa dari suatu syariat itu sendiri. Tujuannya adalah sasaran yang akan dicapai melalui pendidikan Islam. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam merupakan penggambaran nilai-nilai Islami yang hendak diwujudkan dalam pribadi manusia didik pada akhir dari proses tersebut. Sekian dari pemateri saya. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada saudari Putri Nilamsari untuk menyampaikan materinya. Kepada saudari, saya persilahkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Yolanda. Saya Putri Nilamsari akan melanjutkan presentasi dengan judul submateri, yaitu faktor yang mempengaruhi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada faktor pendidik dalam pendidikan Islam. Salah satu faktor dari proses kependidikan Islam adalah pendidik. Di pundak pendidik terdapat tanggung jawab yang amat besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Yang kedua yaitu faktor peserta didik dalam pendidikan Islam. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan dalam pendidikan Islam yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama faktor lingkungan keluarga, yang kedua yaitu faktor lingkungan sekolah, yang ketiga yaitu faktor lingkungan masyarakat. Baiklah, sampai di sini presentasi yang dapat saya lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat yaitu Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Putri Nilamsari sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya saya Salsabila sebagai pemateri keempat akan membacakan tentang ruang lingkup pendidikan Islam. Yang pertama, perbuatan pendidikan itu sendiri, yaitu seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh anak didiknya. Yang kedua, anak didik. Anak didik yaitu objek terpenting dalam pendidikan. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Landasan ini menjadi pedoman serta sumber segala kegiatan pendidikan Islam yang dilakukan. Yang keempat, pendidik. Pendidik adalah subjek yang melakukan pendidikan Islam. Yang kelima adalah materi pendidikan Islam, yaitu bahan-bahan atau pengalaman belajar ilmu agama yang disusun sedemikian rupa. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam adalah metode pendidikan Islam. Ialah cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam kepada anak didik. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan, yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik. Yang kedelapan, alat-alat pendidikan, yaitu alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam tersebut berhasil. Yang kesembilan, lingkungan sekitar, yaitu keadaan lingkungan atau keadaan yang ikut dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan tersebut. Terima kasih kepada materi terakhir.
Dengan berakhirnya pemateri, maka berakhir jugalah presentasi kami. Jika ada kata yang salah dan kurang tepat, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan diharapkan kepada rekan teman sekalian untuk membaca dan memahaminya dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.